Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita mengenai subbab bagian menentukan nilai fungsi trigonometri. Nah, di sini ada sebuah bagannya, sudah ada beberapa sudut istimewa ya. Kemudian di sini ada nilai-nilainya untuk masing-masing sudut. Kalau sinus 30 derajat itu setengah, kosinus 30 derajat itu setengah, akar 3 dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk melengkapinya ya. Di sini dengan menggunakan definisi 5.1 tentukan nilai sinus theta dan kosinus theta dan tangen theta untuk masing-masing sudut ya, 0, 90 sampai dengan 270. Nah, ini semuanya dari definisi yang kemarin itu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, kita kan bisa membuat sebuah perhitungan nilai untuk nilai-nilai 90 derajatnya. Itu pasti jelas nilainya itu nanti antara 0 dan 1. Sorry, bukan antara 0 dengan 1. Nilainya adalah 0 dan 1 atau min 1. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa melengkapkan, sinus 0 itu jelas 0. Sinus 90 itu jelas 1. Tinggal langsung diurutkan aja 0, 1, 0, min 1. Kosinus 0 itu 1, 0, min 1, 0 lagi. Kemudian tangen 0 itu jelas 0. 90 enggak ada. 180 0. Kemudian 270 itu tidak ada. Tidak ada itu mengandung maksud bahwa pada sudut 90 derajat dan 270 derajat di situ terdapat asimtot. Ya. Asimtot itu maksudnya garis batas. Garis batas yang tidak pernah dicapai atau tidak pernah disinggung oleh grafik tangannya. Seperti itu. Nanti kalau sudah masuk ke dalam grafik nanti kalian akan mengerti. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Tentukan nilai sinus theta, kosinus theta, dan tangen theta dari sudut tetanya 135 derajat. Untuk melakukannya ikuti panduan berikut. Nah, panduannya seperti ini, gambarnya ya. Lukis segitiga siku-siku bantuan yang bersesuaian. Nah, kita sudah gunakan ini. Jadi kalau pakai segitiga bantuan ya, Pak Jul akan tulis gambar segitiganya saja. Nah, di sini ada A, ini ada B, pas siku-sikunya, dan sini adalah 0. Sebagaimana kita ketahui, ini kan sudut pelurus, ini ke sini ini. Sudah ada 135 derajat, berarti otomatis ini berapa? Otomatis adalah 180 derajat dikurangi 135 derajat. Berapa? 45. Berarti di sini 45 derajat. Iya kan? Kemudian jari-jarinya OA, berarti definisinya OA 1 ya. Seperti ini. Maka kita bisa menghitung untuk masing-masing nilai-nilainya ya. Yang A berarti sudah terjawab ini karena kan suruh menggambar. Kemudian yang B tentukan sudut tetanya. Sudut tetanya sudah ketemu di situ adalah 45 derajat. Ya, diperoleh dari mana? Diperoleh dari 180 derajat dikurangi 135 derajat sama dengan 45 derajat. Clear. Kemudian yang C. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku tentukan koordinat A. Nah, dengan menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, berarti seperti halnya tadi ya. Berarti kita pakai X itu sama dengan X itu urusannya dengan cos, berarti R kali kosinus alfa sama dengan R-nya 1, kosinus alfanya 135 derajat sama dengan min setengah akar 2. Kemudian YA-nya sama dengan R kali sinus alfa sama dengan 1 kali sinus 135 derajat sama dengan sinus 135 derajat itu kan tetap positif ya, setengah akar 2. Nah, seperti ini. Jadi koordinatnya kita bisa menuliskan XA, YA itu sama saja
dengan min setengah akar 2, setengah akar 2. Selesai. Kemudian yang D. Tentukan jarak antara titik A dan titik asal dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita sama saja menyatakan apa? Menyatakan panjang OA-nya. Nah, OA itu kan sama dengan jari-jari. Kita sudah tahu sebenarnya di sini sudah dikasih clue kalau di sini jari-jarinya sama dengan 1. Nah, kita diminta untuk membuktikan kembali. Seperti itu. Jadi, kita bisa tuliskan OA sama dengan R itu sama dengan rumus Pythagoras ya. Rumus Pythagoras itu kan mengatakan jumlah kuadrat sisi siku-siku itu sama dengan kuadrat sisi miringnya. Kuadrat sisi siku-sikunya kan min setengah akar 2 dan setengah akar 2. Berarti tinggal kita tulis min setengah akar 2 kuadrat ditambah setengah akar 2 juga dikuadratkan. Sama dengan akar ini jadi 1/4 kali 2 ditambah 1/4 kali 2 sama dengan akar setengah ditambah setengah sama dengan akar 1. Nah, akar 1 sama dengan berapa? Berarti R sama dengan akar 1, yaitu 1. Selesai. Jadi terbukti bahwa jika R-nya itu juga 1. Seperti itu dari pembuktian ini. Berikutnya untuk yang E, dengan menggunakan hasil pada bagian CD definisi 5.1 tentukan nilai sinus theta, cosinus theta dan tangen theta untuk sudut theta sama dengan 135 derajat. Nah, sesuai dengan definisinya kita bisa menuliskan untuk nilai masing-masing nilainya adalah sinus 135 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Kosinus 135 derajat sama dengan min setengah akar 2. Sedangkan tangen 135 derajat itu diperoleh dari mana? Tangen itu kan diperoleh dari sinus dibagi cos. Sinus 135 derajat per kosinus 135 derajat sama dengan setengah akar 2 per min setengah akar 2. Hilang min 1. Selesai. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kemudian nah, kita diminta untuk membandingkan dengan sinus theta, cosinus theta dan tangen tetanya. Ya, di sini. Nah, sekarang sebentar. Ya benar ya. Kita bandingkan dengan 45-nya. F-nya. Ingat, ini kuadran catatannya dulu. Kuadran 2. Kuadran 2 itu sinus positif, kosinus negatif, tangen itu negatif. Nah, maka kita bisa menghitung sinus pakai theta. Ini kan ada tandanya ya, theta strip ini. Berarti sama saja sinus 45 sama dengan setengah akar 2. Sama. Kemudian kosinus 45 sama dengan min setengah akar 2. Karena apa? Min. Ini min. Cocok dengan itu. Yang 135. Sekarang pakai tangen 45. Sama dengan min 1. Kenapa kok min 1? Lah ini udah ada tanda min. Di kuadran 2 kan tangan min negatif. Tangan 45 itu 1. Berarti min 1. Berarti antara hasil ini dengan hasil ini sama. Seperti itu. Jadi kalau kita mengukurnya pakai dari sumbu X sampai dengan titiknya, ya, itu tanpa perlu embel-embel menentukan negatif positifnya. Tapi kalau kita menggunakan sudut ini, theta strip ini, berarti kita perlu mengetahui nilai trigonometrinya. Nilainya itu maksudnya apa? Negatif atau positifnya. Seperti itu. Gitu ya. Berikutnya untuk yang nomor 3 kita bisa gunakan ya.
yang nomor ketiga kita bisa kerjakan. Kita hanya diminta untuk menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangannya ya. Maka kita bisa tulis di situ yang diminta 240 dan negatif 45. Ini mestinya 245 biar bisa dibandingkan dengan 45 mestinya ya. Tapi ini 240 udah ngikuti soalnya saja kalau saya ya. Di situ 240, kemudian min 45. Di sini ada sinus theta, kemudian kosinus theta, kemudian tangan tetanya. Sebenarnya alfa boleh, tak theta boleh ya. Untuk sinus alfanya 240 itu kan jelas minus setengah akar 3 ya. Min setengah akar 3, kemudian ini min setengah, kemudian tangannya akar 3. Kemudian yang sini 45 min setengah akar 2, setengah akar 2, dan min 1. Seperti ini. Udah selesai. Berarti tinggal kalian cocokkan sendiri. Seperti itu untuk yang nomor ketiga. Kemudian yang nomor keempat, sinus theta, kosinus theta dan tangan theta dengan sudut 390 dan min 600. Nah, ini pakai hubungan antar sudut. Nomor 4 ini. Ya, pakai hubungan antar sudut. Kok bisa, Pak? Bagaimana teknisnya? Coba kita identifikasi ya. Nah, di sini yang pertama 390 derajat. Nah, 390 derajat itu kan sama dengan 360 ditambah 30 derajat. Iya kan? Kemudian yang satunya adalah 600. 600 itu sama dengan 360 derajat. Berapa ya? 360 derajat itu sama dengan 240 ditambah 240. Kan seperti itu. Nah, maka kita bisa menulis untuk nilai-nilai sinus dan kosinusnya. Sinus, kosinus, dan tangannya. Sinus theta, kosinus theta, tangan tetanya. Nah, untuk yang ini sinus theta sama 390 itu sama saja kita mencari sinus 30 derajat. Jadi yang digunakan adalah ini. Begitu juga yang ini. 600 sama dengan 360 derajat ditambah 240. Berarti kita cukup menghitung apa? Menghitung yang 240 derajat. Karena yang namanya trigonometri, fungsi trigonometri atau nilai trigonometri itu kan berulang berupa grafik. Tergantung nanti periodenya. Nah, kita mulai sinus theta itu sama dengan sinus 30 itu sama saja setengah. Kosinus 30 itu setengah akar 3. Kemudian tangan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Selesai. Kemudian sinus tetanya, untuk tetanya bukan 600 lagi, tapi kita gunakan 240. Sudah kita hitung 240 di atas sudah ada ya di sini ya. Ada, sudah kita hitung maksudnya. Berarti ini min setengah akar 3, ini min setengah, dan di sini adalah sebentar. Tangan ini mestinya benar ya, positif ya. Tangan itu grafiknya seperti ini. (240) itu di sini. Ini 180 derajat. Nah, 240 itu kan antara ini 180 sampai 270. Nah, di antara ini berarti dia positif. Berarti sama ya seperti ini, positif akar 3. Nah, seperti ini. Berikutnya untuk yang nomor ke berapa tadi? 4 sudah. Kita pakai kerjakan ke yang nomor ke-5.
Nomor 5, tentukan nilai sinus theta, kosinus theta, dan tangen theta untuk sudut theta 945 dan min 1110. Nah, berarti kita tinggal bisa buat tabel juga ya, sama seperti ini halnya yang nomor keempat ya. Maka di situ sudutnya 945. Kemudian yang satu min 1110 seperti ini. Kemudian di sini dicari sinus tetanya, kemudian di sini kosinus tetanya, kemudian di sini adalah tangen tetanya. Nah, kita bisa menghitung kelipatan ini. 945 itu sama dengan sebentar. 945 dikurangi 720 ya. 225 ini. Nah, berarti kan 945 itu kan sama saja dengan 700 atau 3 kali 360 ditambah 225. Ya kan? Berarti yang kita gunakan fokus ke 225 derajat. Ya. Jadi kita menghitung sinus 945, kita tidak perlu menghitung ini, tapi yang dihitung adalah ini. Seperti itu. Udah clear ya? Kemudian kalau sebentar. Berarti ini tinggal menghitung sinus 225. Sinus 225 itu adalah min setengah akar 2. Kalau kosinusnya itu juga negatif, min setengah akar 2. Kalau tangannya positif, yaitu 225 ini ya. 225 itu ada 1. Nah, kemudian kalau yang 1110 kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari, coba sebentar, 720 ditambah 360 08. Nah, berarti 1100 1080 dikurangi, berarti 110 ini 30. Nah, tapi ini posisi negatif loh ya. Ini kan negatif. Nah, berarti kita bisa menghitung nilai 1110 ini kita bisa tuliskan sebagai 3 kali min 360 ditambah min 30. Nah, ini kan kelipatan 360, berarti yang kita perhitungkan adalah yang min 30. Sin 3 min 30 berapa? Sin min 30 adalah min setengah. Karena sin 30 itu setengah, ini sudut negatif, maka di sini ada tanda negatif. Berbeda dengan kosinus, kosinus min 30 itu sama dengan kosinus 30. Jadi diingat, kosinus negatif itu pasti nilainya adalah kosinus positif. Seperti itu. Jadi nilainya kosinus min 30 itu sama dengan kosinus 30. Sama dengan setengah akar 3. Berikutnya tangen theta, tangen min 30 itu juga nanti nilainya negatif. Sama dengan tangen 30. Tangen 30 berapa? Tangen 30 adalah sepertiga akar 3. Negatifnya dari mana? Negatifnya karena dia berasal dari sudut negatif. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi kesimpulannya, secara umum bagaimana kalian menentukan nilai fungsi-fungsi trigonometri sembarang sudut? Nah, cara menentukan nilai trigonometri dari sembarang sudut itu dicari sudut lancipnya dulu. Kemudian kalau setelah mencari sudut lancipnya, kalau tidak dalam bentuk sudut lancipnya, kita memodifikasi seperti ini. Seperti halnya ini 390, dia tidak lancip ini. Tapi lancipnya berapa? Berarti 360 ditambah 30. Lancipnya siapa? 30. Ini 600 tadi. Berarti 600 itu sama saja berapa?
360 ditambah 240. Nah, yang dipakai yang mana? Yang 240. Dia bukan lancip. Tapi dari 240 ini kita kan bisa menentukan nilai trigonometrinya. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.